Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Allah hanya pesan. Ucapan kembali kepada Allah. Mengingatkan hamba-hamba Allah dari ucapan Allah melalui ilham kolbu sanubari. Dan tidak ada perkumpulan dengan nyata selain perkumpulan di sosial media dan membantu bersama-sama saudara Palestina. Allah perintahkan demikian karena sedekah itu bukti kebenaran bagi siapa yang meragukan. Dan Allah menyuruh juga Ruqayyah bersyukur ke Mekah dan Madinah, bolak-balik hingga 3 kali, persis mimpinya, dan kami saksi-saksi ketika Ruqayyah diberikan Allah mimpi, dan kami mendapatkan kisah mimpinya, lalu Allah takwilkan, dan Allah nyatakan terjadi. Setiap Ruqayyah umroh, Allah perlihatkan berapa jumlah saksi-saksi yang ikut umroh, dan dari negeri-negeri, tidak saling mengenal kecuali di sosial media. Dan ternyata Allah ingin membuktikan mimpi Ruqayyah benar nyata terjadi di perjalanan. Dan saksi-saksi adalah saksi yang menyaksikan. Tidak ada dusta dalam hal ini, dan juga ada hadisnya. Ensiklopedia terjemahan hadis-hadis Nabi. Hadis. Apabila telah dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian. Beranda utama klasifikasi keutamaan dan adab. Klasifikasi keutamaan dan adab. Adab-adab syar'i, adab bermimpi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian. Dalam riwayat lain disebutkan, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya. Hadis sahih muttafaq alaih. Uraian makna hadis. Sesungguhnya mimpi orang mukmin di akhir zaman akan menjadi benar. Bisa jadi ini adalah berita mengenai sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi, sehingga terjadi di alam nyata sesuai mimpi. Dengan demikian, mimpi ini laksana wahyu kenabian karena kebenaran maknanya. Mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian, yakni bagian dari ilmu kenabian dari segi kandungan berita mengenai hal gaib. Kenabian sendiri tidak abadi, hanya saja ilmunya tetap langgeng. Adanya pengkhususan bilangan tersebut karena usia Nabi Muhammad SAW dalam sebagian besar riwayat yang sahih adalah 63 tahun, dan masa kenabiannya adalah 23 tahun. Karena beliau diutus saat usianya sudah mencapai 40 tahun. Sebelum diangkat sebagai nabi, beliau pernah bermimpi yang baik selama 6 bulan. Mimpi-mimpi itu datang seperti waktu fajar yang jelas dan terang. Selanjutnya beliau melihat malaikat dalam keadaan terjaga. Jika masa wahyu ketika tidur, yaitu 6 bulan, diperbandingkan dengan masa kenabiannya, yaitu 23 tahun, maka 6 bulan adalah setengah bagian dari 23 bagian. Maka itu berarti menjadi 1 bagian dari 46 bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.